Halo sahabat Aprolink semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membuat database yang benar. Setelah kita membuat nama instansi dan sudah tersimpan, maka selanjutnya kita akan klik tahun akademik. Jika pertama kali membuat Aprolink, maka tahun akademik di sini kosong ya. Jangan panik, karena langsung saja kita tinggal tambahkan tambah data. Klik tambah data, kemudian muncul seperti ini. Lalu pilih sekolahnya, misalnya Aprolink sekolah. Kemudian tahunnya jangan lupa kita set terlebih dahulu. Oke, yang berikutnya ini ganjil ya. Misalnya ganjil kita mulai dengan Agustus tanggal 1 dan berakhir pada tanggal Desember misalnya tanggal 31. Ini sebagai contoh saja ya. Kemudian kita simpan. Nah, kita bikin yang kedua. Kemudian tambah data. Lalu pastikan di sini sama nama sekolahnya. Jangan lupa tahunnya, jangan sampai salah. Kemudian pastikan di sini misalnya saya mulai dari Januari. (2022) berakhirnya tanggal misalnya Juni 2022. Ini contoh saja ya. Oke. Misalnya seperti ini. Jika di sini semesternya ganjil, maka nanti sistem tidak akan mau menyimpan. Mengapa? Karena sudah digunakan. Sehingga pastikan di sininya jadikan genap. Saya ulangi, misalnya seperti ini ya. Kita lakukan editing kembali, pilih tanggalnya, kemudian lakukan simpan. Nah, dengan begitu kita sudah memiliki Aprolink untuk semester genap, tahun akademiknya, dan juga semester ganjil. Tadi merupakan cara yang benar untuk membuat Aprolink. Jadi dibuat dulu tahun akademiknya, baik ganjil maupun genap. Meskipun program yang kita buat hanya setahun sekali, untuk Aprolinknya kita buat ganjil dan genap saja. Karena nanti Apsos memungkinkan untuk disebar setahun 2 kali untuk mengetahui bagaimana perubahan dinamika kelas yang terjadi. Ini yang terjadi. Tahunnya 2020-2021. Jika sudah terlanjur seperti ini, maka data tidak bisa dihapus. Saya seperti biasa melakukan setting AGMU, kemudian klik pernyataan AGMU, lalu copy, seperti ini ya. Nah, kemudian sudah selesai. Saya kemudian siap menyebarkan linknya. Kasus yang terjadi jika narasinya salah tahunnya pada cover ya, misalnya tahun 2020 ke 2021, harusnya 2021 ke 2022, harusnya pada tambah data, sekolah, grup kelas, tahun ajarannya. Nah, di sini harusnya dipilih tahun 2021. Akan tetapi, ini misalnya kasusnya yang salah ya. Ini sekali lagi untuk mencontohkan kasus yang salah yang sering dilakukan oleh Bapak Ibu atau sahabat Aprolink semuanya. Misalnya saya sebagai contoh saja secara singkat. Simpan. Oke. Jika sudah diisi, maka tahunnya di sini nanti akan muncul narasi programnya di kelas 11. Nah, kita perhatikan tahun di sini 2020-2021. Jika sudah seperti ini, maka data tidak bisa dihapus. Akan tetapi ini masih bisa dirubah ya. Caranya adalah kita kembali ke database.
kemudian klik tahun akademik. Setelah itu, ubah tahun 2020 ini menjadi tahun 2021. Misal, klik edit, kemudian 2021, karena sudah ada tahun 2021 yang ganjil ya, yang sebelumnya, maka ini pasti error. Tuh, tidak mau ya. Oke, kalau tidak mau, maka data yang lama yang tahunnya 2021 yang asli ini ya, yang sudah betul, kita ganti terlebih dahulu. Ini kita balikan menjadi tahun 2020. Kita ubah saja, kan datanya juga masih kosong. Misalnya gini ya. Kemudian kita simpan. Nanti jangan lupa diperbaiki. Ini hanya kasusnya untuk sementara supaya tidak mengulang dari awal. Nah, tadi yang data yang ganjil, maka kita perlu ubah terlebih dahulu menjadi tahun 2021. Oke, ganjil ya, sudah. Kemudian simpan. Jangan lupa tanggalnya juga disesuaikan. Oke, misalnya kita memiliki dua data seperti ini. Yang pertama, data awal yaitu tahun 2020-2021. Kemudian data yang kedua adalah 2021-2022, tapi semesternya genap. Nah, apa yang terjadi? Maka jika program di sini kita setting, diatur pengguna, kemudian setting begini ya, kemudian tahunnya 2020-2021, yang akan terjadi adalah laporan upline di dalam narasi program pada bagian cover tertulis programnya dibuat dengan tahun 2020-2021. Cara mengatasinya bagaimana? Oke, mudah, kita ubah saja database-nya. Itu database, kemudian tahun akademik, lalu kita ubah. Nah, setelah di sini dirubah menjadi tahun 2021 dan tahun 2022, maka hasilnya, oke, kita klik upline, laporan upline, narasi program, kita cek narasi programnya pada bagian cover sudah berubah menjadi tahun 2021-2022. Nah, hal ini tidak akan terjadi jika database-nya dilakukan dengan benar terlebih dahulu. Dan hati-hati juga dalam memilih tahun ajaran, sehingga tidak keliru ya di tahun 2020. Langkah seperti ini bisa diambil, akan tetapi hati-hati juga ya, karena bisa jadi mengorbankan data yang sebelumnya. Jika data yang sebelumnya kosong, maka akan jauh lebih aman atau tidak digunakan lagi. Oleh karena itu, pastikan dalam membuat database tahun akademiknya juga benar. Demikian cara membuat database yang benar pada tahun akademik dan juga mengatasi error di dalam narasi program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.